Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan qawaidul Qur'aniyah, masuk pada al-qaidatu tasi'atu wa salasuna, kaidah yang ke-39. Penulis membawakan surat Asy-Syarah ayat 7 sampai 8. Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai dari satu urusan, maka kerjakan urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Dan kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. Lihat penjelasan penulis, hadihi qaidatun qur'aniyatun wa kalimatun jami'atun. Ini sebuah kaidah Quran, satu kalimat yang mengumpulkan makna yang sangat agung. Hiya qaidatun min qawaidi tarbiyatin nafs. Ini merupakan kaidah dari kaidah-kaidah pendidikan jiwa. Jadi pendidikan jiwa itu supaya orang semangat melakukan perkara yang mendatangkan manfaat. Nanti akan disebutkan, jangan sampai seseorang ada waktu-waktu yang tidak mengandung nilai. Nganggur, kosong, tidak ada nilai. Dan itu harus dilatih. Harus dilatih. Sampai kalau kasarane, ya misalkan nggak ada kerjaan, apalah. Orang kalau katakan titian. Titian itu ada tanah sedikit, dia gemburkan kasih tanaman. Ada barang-barang misalkan semrawut, nganggur, dia rapikan. Ya, jangan sampai ada waktu yang waktu itu kosong sama sekali tidak mengandung nilai. Kan ada orang kadang, ya sebenarnya waktunya luang, tapi hal-hal yang bermanfaat, jangankan urusan agama, urusan dunia saja. Kadang nggak mau. Reget gah nyaponi, semrawut jarke wae. Ya, padahal itu ada waktu luang. Ini kaidah pendidikan jiwa. Wa taujihatu alaqatiha ma Allah. Arahan hubungannya bersama Allah. Karena secara khusus wa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Ini seputar amal ketaatan. Selesai dari ibadah, itu pindah kepada ibadah yang lain.
Lihat agama kita, selesai sholat, ada ibadah dzikir. Selesai dzikir, ada ibadah, ada kalanya sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, ada ibadah keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ada ibadah. Nanti naik motor, ada ibadah. Bismillah. Islam menuntunkan supaya seseorang itu hubungannya dengan Allah terus menerus. Saudara yang saya hormati, ini agungnya kaidah. Wahadil qaidatu budiyat bil fa. Kaidah ini diawali dengan fa. Faida. Bukan waida, tapi faida. Allati tusamma bi fa'i tafri al murtabitati bil jumlati syartiyah. Yang disebut dengan fa tafri. Fa cabang. Yang terikat dengan kalimat syarat. Yang terikat dengan kalimat syarat. Makanya lihat ayat-ayat sebelumnya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan bagimu dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami letakkan darimu bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak. Yang beban itu memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan untukmu penyebutanmu. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa'idha farokta fangsab. Kalau selesai dari satu urusan, maka sibukkan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. Nah, fa-nya di sini faida farokta fangsab. Tadi disebut fa tafri. Fa cabang. Yang terikat dengan kalimat syarat sebelumnya. Terikat syarat sebelumnya. Saudara yang saya hormati, lihat kalau nanti diperluas faedah dari ayat. Ayat ini atau surat ini, Asy-Syarah, ayat 1 sampai 8 merupakan keistimewaan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ayat ini nanti akan diterangkan, itu kandungannya mirip dengan surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus nanti sampai akhir, mirip. Nah, kalau dalam ayat ini apa? Anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dilapangkan dada. Dilapangkan dada. Kelapangan dada itu merupakan kebahagiaan yang paling pokok. Kan orang bahagia itu dari dalam. Kalau bahagia dari luar, itu kebahagiaan sesaat. Orang kalau kebahagiaan dari luar itu misalkan piknik. Wah, seneng tertawa bebas. Iya, tapi cuma sesaat itu. Saya pernah kasih contoh, orang ketika piknik, wah seneng. Mulih belum tekan ngomah, itu neng awak kesel kabeh. Ya, apalagi kalau wis santai tekan ngomah, totalan. Waduh, tak kayak man ya. Sedino, ya. Gaji setengah sasi. Itu kalau kebahagiaan dari luar. Tapi kalau kebahagiaan dari hati, luar biasa. Orang itu kalau hatinya bahagia, kondisi apapun dia merasakan kebahagiaan. Anugerah Allah kepada Nabi Muhammad, alam nasrah laka sadrak. Yang kedua, bebannya diletakkan. Apa beban yang dimaksud? Dosa. Nabi kita Muhammad SAW itu pribadi yang maksum. Dosanya dimaafkan. Anugerah yang luar biasa. Dosa itu beban yang nanti memberatkan punggung kita. Makanya kalau orang kehidupannya, wah uripku abot gitu. Ya, sampai ketemu sales itu, alah barangmu itu karo masalahku abot masalahku katanya.
Muatanmu itu tidak seberapa dengan bebanku katanya. Padahal ya itu bawa barang itu sudah abot. Tapi problem kehidupan kalau sumbernya dosa itu lebih berat. Anugerah yang kedua, Allah letakkan beban. Allah berikan maaf kepada beliau SAW. Yang ketiga anugerahnya, Allah angkat penyebutannya. Ketika orang kafir mengatakan Muhammad Abtar. Kan orang kafir itu keyakinannya, kalau punya anak laki-laki, wah, terus nanti nasabnya bersambung. Terus nanti ya disebut, oh ini anaknya ini, anaknya ini. Tapi Nabi Muhammad SAW, semua anak laki-laki beliau meninggal ketika kecil. Yang hidup anak-anak perempuan. Padahal orang jahiliyah itu kalau punya anak perempuan dianggap sial. Makanya mereka bunuh anak perempuan itu hidup-hidup. Mereka kubur hidup-hidup. Muhammad Abtar. Apa kata Allah? Inna syani'aka huwal abtar. Justru orang yang membencimu yang putus dari barokah. Muhammad rafa'na laka dzikrok. Kami tinggikan penyebutanmu. Ditinggikan ini pemuliaan bagi beliau. Lihat, sehari semalam itu berapa kali nama beliau ditinggikan disebut. Sehari semalam 5 kali adzan. Setiap adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. 2 kali. Belum iqamatnya. Kali 5 coba. Dan namanya adzan itu di tempat yang paling tinggi. Makanya kalau di masa Nabi, adzan itu di menara. Ini anugerah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, seiring kesulitan ada kemudahan. Lihat di situ ada pengulangan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diterangkan dalam tafsir, al-usr itu ma'rifah. Yusron nakirah. Padahal kalau ma'rifah itu berarti khusus. Kalau nakirah berarti umum. Satu kesulitan, banyak kemudahan. Satu kesulitan, banyak kemudahan. Ini Allah anugerahkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu, kalau kamu sudah diberikan nikmat yang sangat melimpah, jangan lupa melaksanakan ketaatan. Kalau anugerah kebaikan itu demikian banyak, jangan putus dari melaksanakan ketaatan. Makanya nggak ada orang yang beriman itu istirahat dari ketaatan. Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan, boleh makan, boleh nikah, ya apalagi boleh piknik, boleh santai. Semuanya itu rileks nanti supaya fokus lagi ibadah. Rileks supaya nanti fokus lagi untuk ibadah. Semuanya itu sarana supaya nanti ibadahnya bisa semakin sempurna. Ini kalau diperluas faedah dari surat. Kemudian dari surat ini juga ada pelajaran bagi kita. Kan tadi ini khusus. Alam nasrah laka. Bagimu wahai Muhammad. Wa wada'na angka. Engkau darimu wahai Muhammad. Umatnya pun nanti begitu. Umatnya kalau seorang pengen diberikan kelapangan dada. Dengan apa kelapangan dada itu didapat? Dengan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha mampu menjadikan dada seseorang itu lapang. Allah yang mampu menjadikan dada seseorang lapang. Kalau pengen dadanya lapang, ya sudah, dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau bagi umatnya. Kemudian dosa itu beban. Pengen beban kita ini terlepas, berarti syaratnya taubat, istighfar, melakukan kebaikan. Kalau seorang taubat, istighfar, melakukan kebaikan, maka nanti dosa-dosa itu Allah akan hapus. Bahkan bukan hanya hapus, bukan hanya dimaafkan, nanti justru bisa mendatangkan kebaikan yang banyak. Kan sudah pernah disampaikan, kalau orang melakukan perbuatan dosa, dosa itu melahirkan 5. 1, wajahnya gelap. 2, hatinya gelap. 3, sumber masalah dan penyakit. 4, sempit rezeki. 5, dibenci makhluk.
Udah, seseorang kalau memiliki dosa, kehidupannya berat sekali. Berat sekali. Orang kalau melakukan kemaksiatan, walaupun sepintas nampak, wah bahagia, wah luar biasa bahagia itu. Ya, uripe nyantai. Jangan kamu kira santai. Kadang orang kelihatan santai itu tribane stres. Jadi golek nggon sing sepi, nggawa kopi pahit, nggawa 76. Orang melihat itu, iya. Yeah. Malah kemarin ono Gus itu sing katanya ngerokok itu bisa berpahala. Jadi begitu menghisap, Allah, katanya. Wah ngawur tenan ya, ngawur tenan. Itu kelihatan bahagia? Enggak bahagia. Karena maksiat itu sumber penderitaan. Kalau seorang pengen hilang beban kehidupannya dunia akhirat, berupaya untuk menghilangkan semua dosa dan kemaksiatan dari dirinya. Wa rafa'na laka dzikra. Seseorang pengen tinggi penyebutannya di sisi Allah, takwa. Takwa. Kemudian hasungan kepada kita sabar. Inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan, kemudian yang banyak. Kalau orang ingat seperti itu, rekosone siji ditunggu. Wah, ini kebaikan apa yang akan didapat. Kemudian selesai dari satu ketaatan, pindah kepada ketaatan yang lain, kepada Allah hanya berharap. Ini kalau faedah bagi kita. Lihat sekarang. Wa ghaniyu anit tafsili an hadis suratal azimah. Ya, tidak butuh untuk dirinci surat yang agung ini, surat Asy-Syarah. Kenapa? Karena sudah gamblang. Ihtawat ala dzikri inayatillahi ta'ala li rasulihi bilutfillahi lahu. Ayat ini mengandungi tentang penyebutan perhatian Allah kepada Rasulnya. Dengan kelembutan Allah kepadanya. Wa izalatil ghammi wal haraji anhu. Dihilangkan kesedihan dan kesempitan darinya. Wa taisiru ala ma asara alaihi. Kemudahan apa yang sulit atasnya. Kesulitan diberi kemudahan. Wa tasrifi qadrihi. Kemudian pemuliaan kedudukan. Liyunafisa anhu. Untuk Allah hilangkan. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan darinya. Semua perkara-perkara yang sulit. Semua perkara-perkara yang menyedihkan. Itu Allah hilangkan. Kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam itu ditinggikan. Famadmunuha sabihun bi anna hujjatun ala madmuni surat Duha. Yang tadi kita sebutkan. Maka kandungan surat ini mirip. Bahwasanya itu merupakan hujjah atas apa yang terkandung di surat Ad-Duha. Di surat Ad-Duha. Itu silakan baca nanti. Didapatkan dalam kondisi sesat, Allah kasih hidayah. Dalam kondisi fakir, Allah cukupkan. Dalam kondisi yatim, Allah pelihara. Itu Allah ingatkan. Anugerah kepada beliau itu luar biasa. Yang fungsinya tasbitan lahu bitadkirihi salifa inayatihi. Supaya kokoh. Kan seseorang saat ini itu nanti bisa kokoh kalau dia teringat perhatian sebelumnya. Perhatian sebelumnya ini dalam semua urusan itu. Pertemanan. Kadang kan pertemanan itu karena satu masalah saat ini, sakit hatinya seakan-akan kebaikan yang lalu itu sudah nggak ada. Tapi kalau ingat, loh, kan rapenae lagi pisah niki. Sekian tahun berteman, baik. Kadang dilupakan. Nanti menjadi ingat, oh enggak, tetap kokoh. Sampai kemarin tuh ada seorang suami, itu kisahnya, wallahu ta'ala alam. Jadi dulu fakir, usaha bareng dengan istrinya itu sabar luar biasa. Setelah itu suaminya sukses, tapi istrinya tetap seperti itu. Biasanya kalau orang sukses itu sing nyedaki itu ya lambene abang-abang, omongannya ya mendesis, mas, gitu deh. Jadi semburannya medeni itu, bisanya luar biasa. Nah, hampir saja istrinya yang diajak berjuang awal itu dicerai. Hampir saja. Tapi begitu teringat dulu zaman rekosone macam-macam itu dengan dia, nangis, akhirnya nggak jadi. Lah ini sampai kehidupan secara umum saja, kekokohan kita itu mengingat masa lalu. Masa lalu, oh perjuangan mbiyen itu luar biasa. Coba
Nabi diingatkan anugerah Allah kepada beliau itu luar biasa. Kamu kokoh. Kamu kokoh. Wa inaratu sabilil haq, diterangi cahaya kebenaran. Wa tarfi'u darajat, diangkat derajatnya. Liya lama analladzi ibtada'a bi nikmatihi, maka naliyak anhu fadlahu. Untuk beliau ketahui berkaitan dengan permulaan kenikmatan, yang kenikmatan itu terus karunia Allah kepada beliau tidak pernah putus. Tidak pernah putus. Wa kana dzalika bi tariqati takrir bimadin ya'lamuhu Nabi sallallahu. Ini metode pengokohan dengan masa lalu, diingat-ingatkan. Diingat-ingatkan. Kan kadang seseorang menjadi kokoh, menjadi baik, menjadi lurus, itu diingatkan dengan masa lalu. Sekarang misalkan sudah sukses, sombong. Itu kadang cara mengingatkannya, kowe ra kelingan toh. Zaman biyen rekoso gitu. Pontang-panting, iya. Itu temanmu yang bantu. Lah sekarang setelah sukses kamu lupa. Langsung merenung, oh iya. Ini nanti akan teringat itu, akan teringat. Saudara yang saya hormati, kesan-kesan kebaikan seseorang kepada orang lain di saat kondisinya terpuruk itu sangat terkesan. Nabi kita Muhammad SAW diberikan anugerah yang luar biasa untuk mengokohkan. Untuk mengokohkan. Ini saudara yang saya hormati kandungan dari ayat. Faida itadoha hada. Tabayana mauqi'u hadil qaidatil lati natahaddatsu anha. Kalau gamblang ini, kalau sudah jelas ini, maka jelas berkaitan dengan kandungan kaidah yang kita berbicara dengannya. Faida faraqta fangsab. Selesai dari ibadah, jangan berhenti. Diingatkan kebaikan Allah itu terus berlanjut. Coba kalau enggak kepada Nabi, kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu latuh suha. Kalian enggak bisa menghitung. Lah kalau nikmat itu tidak bisa dihitung, kenapa kita batasi? Ibadah saya wis cukup. Wis cukup. Kenapa dibatasi? Kalau kenikmatan Allah itu terus bersama dengan kita, selesai dari taat bukan berarti berhenti. Makanya Ramadan musim taat. Apakah Syawal kemudian? Ya, Ramadan musim taat, Syawal bulan kumat, apa begitu? Lu kan enggak. Syawal masih ada ketaatan. Ya kayak kemarin, Dzulhijjah. 10 awal, 13 hari itu Masya Allah hari-hari yang istimewa. Apakah kemudian hari yang ke-14, wes santai-santai bro. Selesai dari satu ketaatan, pindah ke ketaatan yang lain. Kenapa? Nikmat Allah terus mengalir. Nikmat Allah tidak pernah putus. Ini perintah Allah. Selesai dari satu ketaatan, pindah ke ketaatan yang lain. Kepada Tuhanmu berharap. Wallati ya'murullahu fiha nabiyahu ida intaha min ta'atin. Yang Allah perintah padanya itu nabinya. Nabinya. Cuma nanti kaidahnya, satu perintah kepada Nabi itu khusus bagi Nabi kalau ada dalil yang menunjukkan kekhususan. Tapi kalau nggak ada dalil, umum kepada umatnya. Ketika selesai dari satu ketaatan atau amalan, amalan apapun, an yansoba wa yabda'u fi amalin au ta'atin ukhra. Maka langsung tancapkan mulai amal ketaatan yang lain. Amal ketaatan yang lain. Selesai dari ketaatan, pindah yang lain. Pindah yang lain, kan hidup untuk ibadah. Berarti seperti itu terus berpindah. Iya. Wa an yarghaba ila rabbih fid du'a wal ibadah. Supaya seseorang itu berharap kepada Allah dalam doa, dalam ibadah. Wa tadarru' wa tabattul. Dalam tadarru', perendahan diri kepada Allah, dalam demikian pula kesetiaan, kesucian. Itu terus harapannya kepada Allah. Harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hayatal muslimil haqqi kulliha lillah. Karena kehidupan muslim yang sebenarnya semuanya untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu kamu berharap. Doa hanya kepada Allah. Ibadahnya diharapkan hanya kepada Allah. Semua bentuk ketaatan.
Falaisa fiha majalul lisafasi fil umur. Enggak ada padanya tempat untuk serendah-rendah urusan. Enggak ada padanya tempat untuk serendah-rendah urusan. Enggak. Ya. Bal innalah walladhi tabihu syari'atu li asnafin minan nas kan nisa'i wasibyan. Bahkan main-main yang syariat membolehkan untuk jenis-jenis dari manusia. Seperti wanita. Laki-laki butuh kepada perempuan. Butuh kepada perempuan. Anak. Ya, kadang kebutuhan kita kepada anak itu hanya orang butuh kepada anak. Kenapa? Untuk teman kehidupan dia. Untuk teman kehidupan dia. Orang kalau nggak punya, ya misalkan nggak punya anak juga berat. Itu butuh kepadanya untuk main-main. Demikian pula au fi ba'dil awqati, atau sebagian waktu-waktu. Kalau ya di hari raya, ya wal afrah, kebahagiaan boleh kok. Kita sampaikan tadi, satu saat mangan rane ngomah terus. Ya, makan di restoran ya silahkan kok. Kali waktu boleh. Ya, tapi browsing sih, kira-kira sing diskon 70% ngendi. Diskon 70%. Ya enggak apa-apa, kali-kali makan di tempat yang seperti itu. Hal-hal yang bersifat mubah, syariat membolehkan. Tapi ingat, fa inna min a'dhami maqasidi dzalika an yastajimal insanu wal istijamu lil jaddi maratan saniyatan minas sughlin nafi. Maka sesungguhnya itu merupakan maksud yang paling agung dari itu, agar manusia itu rileks. Orang kalau misalkan getu terus, ya ada kalanya lemah itu. Ada kalanya lemah. Kalau ada orang yang berhayal misalkan, wah misalnya setahun penuh itu Ramadan terus, kowe engko ya jelek. Kan ada orang, wah Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah. Lah, kalau orang awam, ngopo berkah mas? Lah saiki sesasi mupur ra masak. Ya, jadi sahur itu karena daftar sahur gratis, buka itu daftar buka gratis. Buka setelah itu tajarusan sing ono seneke gratis. Tapi kalau lihat barokah ketaatan, orang menghayal kesel. Allah Maha tahu kok. Oh, setahun itu 1 bulan. Itu cukup. Itu cukup. Jadi kalau terus-menerus berat kok. Berat. Puasa di masa sahabat itu ada yang Rasul kasih, kamu puasa sebulan 3 hari. Rasul saya masih mampu. Senin Kemis. Rasul tambahkan saya masih mampu. Daud sehari puasa, sehari tidak puasa. Rasul tambahkan saya masih mampu. Kata Nabi enggak ada puasa sunnah yang melebihi puasa Nabiullah Daud. Tapi begitu usia tua, puasa Daud itu ya berat itu. Nah, kalau sudah tua itu, ya nanti kalau kita merasakan umur wis tua itu, wah, katanya seorang ngombe wedang legi saja, wale mbak ora kuat nggawa kuping katanya. Walau kuping kan cementel ya. Kuping aja ora kuat digawa katanya. Itu di usia tua. Sahabat ini berat puasa Daud. Akhirnya sampai dalam riwayat itu puasa 5 hari diropel, nanti setelah itu istirahat 5 hari. Jamaah hormati, kalau tidak ada waktu-waktu rileks, nanti nggak bisa fokus. Makanya urusan-urusan mubah itu tujuan utamanya untuk supaya seseorang rileks. Kayak orang misalkan kerja Senin sampai Sabtu itu, wah peras tenaga, peras pikiran. Ya, minggune hari Ahadnya libur. Hari Ahadnya libur. Santai, silahkan. Ya, supaya apa? Senin sudah muncul semangat baru. Ini urusan dunia. Tapi kalau coba misalnya orang praine gitu. Orang praine. Wah, ya kalau orang praine awak ya remuk. Ya, nanti pikiran juga nggak kuat. Pikiran juga nggak kuat. Apalagi kalau ngobrol sama orang, umurmu piro mas? 30 lah kok kaya wis 55. Kakean pikiran. Lah ini contoh saja ya. Urusan duniawi saja itu butuh kondisi tertentu rileks. Mendinginkan. Lalu panas itu. Kalau mesin terus dipakai panas. Kalau panas, wah ya nanti ya macet. Nanti ya macet. Ada kalanya leren sik.
fungsi perkara yang diperbolehkan syariat kepada wanita. Ya, contoh lagi. Kenapa kalau orang hari Jumat sebelum sholat Jumat sunnahnya itu bagi yang memiliki istri, sedekah dulu kepada istri. Itu supaya nanti Jumatannya iso fokus. Nanti lewat jalan tolah-toleh. Akhirnya tekan masjid wudune. Saya pernah itu ketemu ada bapak-bapak Jumatan, tapi bukan masjid sini. Dulu. Itu sampai masjid itu wudune. Saya tanya, kok wudhu lagi, Pak? Tadi lihat di jalan itu ada perempuan. Kalau sebelum berangkat sudah sedekah kan sudah ini lemah syahwatnya. Ini fokusnya perkara-perkara yang diperbolehkan syariat itu dalam rangka supaya rileks nanti fokus ibadah. Ya, sehingga nanti kesungguhan kali yang kedua dari kesibukan yang bermanfaat. Wa an ya'isal ubudiyata lillah, supaya hidup peribadatan kepada Allah dalam seluruh keadaan. Wa huwa ya'isuha, hidupnya itu susah senang, senantiasa taat kepada Allah. Ya, wa fil hadir wa safar, ketika dalam kondisi mukim maupun safar. Wa fi dhahik wa buka. Wa fi dhahiki wal bukai, tersenyum, tertawa maupun nangis. Semuanya biar bisa mengandung nilai ibadah. Kan hidup kita sarok, dorok. Orang hidup itu kan begitu, susah, senang. Kalau nggak susah senang, sidak rohok sama. Hadir, mukim, safar. Hidup itu tertawa, menangis. Itu kehidupan. Orang hidup itu nggak lepas seperti itu. Nggak ada orang hidup itu, wah, dledar-dledar, guyang-guyu terus. Kecuali wong sing lulusan UNS. Ke UNS, kentingan. Hingga lulusan kentingan itu ketemu guyang-guyu. Ya, saya ada itu yang tetangga itu kalau ketemu, Assalamualaikum gitu. Rasa cerewet jawabannya. Ya. Tapi guyang-guyu terus. Karena namanya orang hidup kok. Orang hidup itu kalau normal ada susah senang. Lah supaya nanti bisa bernilai ibadah, itu tadi. Santainya itu untuk rileks, persiapan kesungguhan yang kedua. Kan dalam rangka lihat tamasila haqqan qaulallahi azza wa jalla, untuk menerapkan dengan benar ucapan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelianku, urusan hidup dan matiku hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti seluruh isi kehidupan itu untuk Allah. Fa wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu kamu berharap. Hanya untuk Allah. Ini saudaraku yang saya hormati demikian. Demikian pula muta'asiyan qadrat taqah. Sebagai bentuk keteladanan sesuai dengan kemampuan. Bisulatil mubarakah. Dengan kelompok yang diberkahi dari para nabi dan para rasul. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Kami ijabai untuknya, kami anugerahkan kepadanya Yahya, kemudian kami perbaiki untuknya pasangannya. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dengan banyak? Sifat mereka innahum kanu, sesungguhnya mereka itu bersegera menuju kebaikan. Wa ila rabbika farghab. Ya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bersegera menuju kebaikan. Kemudian berdoa kepada kami dengan harap-harap dan cemas, dan mereka kepada kami khusu tunduk. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita baca. Jadi luar biasa kandungan dari kaidah ini. Insyaallah nanti kita akan lanjut penjelasan Imam Qayyim berkaitan dengan farghab. Itu maknanya rinciannya seperti apa? Wallahu ta'ala alam. Demikian sebelum ditutup. Ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.